AI, artificial intelligence. Jadi buat saya itu hal yang sebetulnya tidak pernah saya pikirkan, tapi saya ternyata bisa memberikannya gampang sekali. Karena buat saya namanya saja artificial, jadi bukannya manusia sendiri. Jadi kata Mbak Koni itu headline di koran di Rusia. Saya sendiri kaget karena gampang. Jadi saya bilang begini, menyimpang sedikit supaya semua itu jangan terperangah melihat AI. Saya bilang kok jadi lupa ya. But the best mind for me is my brain, because this is from the quote. Negara yang berasal dari benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, serta seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Rekan-rekan pers dan hadirin sekalian, tadi ada yang tidak disebut di dalam supaya tahu saya orangnya seperti apa. Umur saya sudah 78 tahun. Tapi kalau banyak yang mengatakan, kenapa ibu bisa bersemangat ya? Nah, ini yang seharusnya ingin saya sampaikan ke seluruh dunia, bahwa umur itu ternyata tidak menjadi patokan, tetapi yang menjadi patokan adalah semangat di sini. Seperti kalian yang dari jauh-jauh saya tadi bilang sudah datang, tentunya karena ingin mengetahui secara dekat who is Bung Karno. Bung Karno, my father, of course, but he is also our leader and then also hero. Rekan-rekan pers dan hadirin sekalian dan yang lain, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hari ini kita berkumpul di Blitar, dekat dengan makam Bung Karno, dan ini juga dengan susah payah kami bersama-sama bergotong royong membuat museum untuk menjadi tempat di mana bisa dilakukan diskusi dan melihat arsip-arsip yang kami coba untuk bisa dikumpulkan dari manapun juga, bukan sekadar untuk mengenang sejarah, tetapi untuk meneguhkan kembali arah peradaban yang diwariskan oleh proklamator kemerdekaan Indonesia. Di tempat ini pula kita menggali pemikiran Bung Karno, tokoh pembebas bangsa-bangsa Asia dan Afrika dari belenggu kolonialisme dan imperialisme. Bung Karno, ayah saya itu, menurut saya berjuang betul sampai akhir hayatnya. Hanya untuk dimakamkan saja susahnya bukan main. Makanya kenapa beliau tidak seperti biasanya dimakamkan di Taman Pahlawan, tapi beliau dimakamkan di sini. Di sini supaya sejawat saya yang dari luar negeri tahu, ini sebetulnya dulu Taman Pahlawannya dari banyak prajurit kami yang disebut Peta, yang pada waktu dulu melawan Belanda. Kecil, waktu itu tidak terpelihara, dan oleh Presiden Soeharto pada waktu itu, beliau Bung Karno ketika keluarga meminta untuk bisa ditempatkan sewajarnya ke Taman Pahlawan Kalibata, beliau tidak setuju, tetapi ditaruh di sini.
sehingga sampai akhir hayatnya pun beliau menurut saya tetap berjuang bagi dirinya sendiri, karena hanya untuk dimakamkan saja sampai tidak sebegitu rupa, tidak mudah. Tetapi alhamdulillah tempat ini sekarang menjadi sangat populer dan alhamdulillah banyak orang yang datang ke sini, dan ini pun sekarang jadi aneh. Taman Makam Pahlawan juga bukan, lebih terkenal dengan makam yang namanya Proklamator Bangsa Bung Karno. Dari kecil saya, makanya mungkin saya juga punya gelar. Saya sering berkata pada bapak saya, one day. Bapak saya profesornya 1, tapi honoris causanya kalau tidak salah 26. Jadi saya bilang, one day Pak, nanti saya kejar gelar-gelar Anda. Dan alhamdulillah saya bilang sering kalau di makam nanti juga saya bilang profesor saya sudah 3, Anda hanya 1. Kalau honoris causanya insya Allah mudah-mudahan saya bisa menyusul, karena nanti tahun depan saya akan dapat dari University of Princess Nora dari Saudi Arabia untuk honoris causa kembali. Tolong doakan supaya bisa tercapai. Di Blitar inilah Bung Karno menerima pendidikan budi pekerti yang begitu penting bagi pembentukan karakternya. Nilai kemanusiaan misalnya dihayati dari ajaran Tatwam Asi, yang artinya engkau adalah aku adalah engkau. Kebetulan Ibu Bung Karno adalah orang Bali, jadi tadinya beragama Hindu, tetapi setelah menikah dengan seorang guru, maka beliau ikut masuk menjadi agama Islam. Tetapi kata-kata Tatwam Asi ini sangat merasuk ke dalam keluarga kami, karena ini adalah nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Itu adalah peri kemanusiaan. Jadi kalau saya dicubit, pasti Anda seharusnya merasa dicubit itu sakit. That's the meaning of Tatwam Asi, yang artinya engkau adalah aku adalah engkau. Kemanusiaan begitu mewarnai kepemimpinan Bung Karno. Kemanusiaan ini menentang segala bentuk penjajahan. Kemanusiaan juga melekat dengan visi internasionalisme untuk mewujudkan persaudaraan antar bangsa. Kalau nanti kalian, sahabat-sahabat saya, itu akan mendalami Pancasila, maka sebetulnya sifatnya itu universal. Jadi dapat dipergunakan oleh seluruh manusia di dunia ini. Ketika saya bertemu dengan Yang Mulia almarhum Paus Fransiskus, ketika saya katakan pada beliau, saya harus memanggilnya Holy Father. Saya bilang, Holy Father, Pancasila itu not for Indonesia only, but for the world. Karena itu Pancasila itu benar-benar dapat diaplikasikan, dapat dilaksanakan oleh bangsa manapun juga. Kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan itulah yang menjadi nilai-nilai pokok dasar sila Bandung. Nanti mungkin sudah diberikan lagi dasar sila Bandung. Ya, ini nanti saya berikan buku-buku untuk reminding lagi
bahwa sebetulnya kita bangsa Asia Afrika dan tentunya juga disebut Selatan-Selatan sudah banyak sekali pokok-pokok pikiran yang seharusnya kita bisa gunakan untuk sebuah masa depan yang sangat futuristik mengenai peradaban. Tetapi mungkin karena saya perhatikan negara-negara sekarang itu kelihatannya sangat bergulat di dalam negerinya. Saya sering menanyakan kepada teman-teman saya yang dari Asia Afrika, apa yang telah bisa dihasilkan dari Dasar-Sila Bandung bagi negerimu? Tentu sudah banyak yang merdeka, tetapi kemerdekaan yang hakiki yang diinginkan oleh Bung Karno itu apakah betul telah terlaksana? Itu selalu yang saya gaungkan. Nanti juga ada pidato saya di Beijing yang saya katakan adalah bahwa kita tidak akan pernah lupa perjuangannya yang namanya negara Palestina. Jadi kalau saya ikuti kemarin di PBB, yes man, tetap saya selalu mengatakan bahwa yang namanya Palestina merdeka itu menurut saya sesuai juga keinginan ayah saya itu berdaulat, merdeka penuh. Jadi bukan harus ada tawar-menawar. Nah, tetapi kita bisa melihat kind of global situation now, like global warming and then so on and so on. So for me, please, if we can make our mind for futuristic to the future, please, must be take together again to make that, because if that is not be compiled, I don't know what will be happen for the future. Saya bisa bahasa Inggris, tapi saya mau bahasa Indonesia supaya bahasa Indonesia juga menjadi bahasa internasional di dunia. Menurut David Ray Brooks dalam bukunya Revolusi, KAA, Konferensi Asia Afrika, menjadi simbol paling kuat visi internasional Bung Karno. Karena ketika saya mulai dari SMP, saya mulai dimasukkan yang namanya adalah harapan-harapan politik masuk to my memory. Jadi saya sampai hari ini masih selalu teringat apa saja yang beliau katakan. Mengapa harus ada yang namanya Pancasila? Karena Pancasila itu betul seperti tadi yang saya katakan, itu hidup bagi dunia kita. Tidak akan bisa mengerti saya kalau nanti dunia hanya perang, lalu hanya meningkatkan yang namanya teknologi modern. Saya pernah diundang saksinya Mbak Koni untuk memberikan sebuah lecture yang menurut saya tidak saya sangka di University of Saint Petersburg. Sangat aneh, padahal yang kumpul semua adalah banyak para rektor. Yang harus saya terangkan adalah AI, Artificial Intelligence. Jadi buat saya itu hal yang sebetulnya tidak pernah saya pikirkan, tapi saya ternyata bisa memberikannya gampang sekali. Karena buat saya namanya saja artificial, jadi bukannya manusia sendiri. Jadi kata Mbak Koni itu headline di koran di Rusia. Saya sendiri kaget karena gampang. Jadi saya bilang begini, menyimpang sedikit supaya semua itu jangan terperangah melihat AI. Saya bilang kok jadi lupa ya.
but the best mind for me is my brain, because this is from the God. Jadi nggak bisa digantikan. Jadi waktu itu saya hanya bilang gini, ini bukan mainan saya, artificial intelligence. Jadi saya hanya bilang gini, saya contoh saja, my name is Megawati, so Megawati A, and then I made from the AI, by AI, 10 Megawati. So 1, 2, 3, 4 until 10. And of course, saya tidak mau hidup sendiri. So saya mau cari laki-laki yang harusnya pintar, ganteng, do you know, very handsome, and then tinggi, tidak pendek, and then also the name is only A, okay, 1, 2, 3 until 10, young, handsome, and then of course because AI, they don't know each other, dia nggak tahu lain-lain. Jadi saya bilang, okay, I made it of what? Love. And then tentu dong dengan love maka kita bisa bergaul. Maka saya menemukan cintanya itu kepada maybe number 3, handsome man. So we married, of course. Nah ini permainannya. Kalau sudah di 10, one day mungkin pergi ke pasar, tentu tidak bisa sama-sama, tapi kan pisah-pisah. Pertanyaan saya itu yang membuat betul-betul saya diberi why, kenapa, bisakah karena sudah ada cinta, sudah married, saya tahu the exactly my young handsome husband. Bisa apa tidak? Ayo pikir. Siapa yang tergila-gila sama AI? Ayo angkat tangan yang berani. Sekarang saja saya melihat kecenderungan AI itu lebih banyak kepada sebuah yang bisa merusak. Jadi menurut saya keilmuan itu juga ada batasnya, sehingga menurut teman-teman yang ada, saya mohon jangan anak-anak muda tergila-gila dengan AI, karena apapun juga tetap feeling kita ini datangnya dari Allah, dari God, yang menurut saya. Lalu ada satu lagi, jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews, join member.